Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari dalam kitabnya Tayamum bab tanah yang suci mengangkat kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW di satu lokasi yang nyaris tidak ditemukan air. Kisah tersebut berdasarkan penuturan sahabat Nabi SAW bernama Imran bin Husain. Berikut adalah kisahnya. Imran bin Husain berkata bahwa mereka pernah bersama dengan Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai malam hari. Setelah mendekati subuh, mereka kelelahan dan beristirahat. Mereka tertidur dengan lelap sampai matahari sudah naik. Orang yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar. Biasanya tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah SAW dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri. Kemudian Umar bin Khattab terbangun dan Abu Bakar duduk di dekat kepala Rasulullah SAW. Dia mengucapkan takbir dengan suara yang agak keras sehingga Rasulullah SAW terbangun. Rasulullah SAW segera turun, kemudian melakukan sholat subuh bersama kami. Salah seorang dari kaum kami atau jamaah menghindarkan diri dan tidak ikut sholat bersama kami, ujar Imran bin Husain. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, "Hai Fulan, apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami?" Laki-laki itu pun menjawab, "Aku dalam keadaan junub." Lantas Rasulullah SAW menyuruhnya melakukan tayamum dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian laki-laki itu pun mengerjakan sholat. Mengira sihir. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruhku menaiki tunggangan di hadapan beliau. Ketika itu kami sudah merasa sangat haus sekali. Tiba-tiba di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang perempuan yang kedua kakinya terjuntai di antara dua girba atau gentong dari kulit yang berukuran besar di atas tunggangannya, ujar Imran bin Husain. Kami pun bertanya kepadanya, "Di mana ada air?" Dia menjawab, "Aduh, tidak ada air." Kami pun bertanya lagi, "Berapa jauh jarak antara keluargamu dengan air?" Dia menjawab, 1 hari 1 malam. Kami berkata, "Kalau begitu, pergilah temui Rasulullah SAW." Wanita itu bertanya, "Apa itu Rasulullah?" Karena sulit untuk menjelaskannya, akhirnya perempuan itu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, jawabannya sama seperti apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya, ujar Imran bin Husain. Cuma saja dia menambahkan bahwa dia menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengambil kedua girba airnya yang masih kosong, kemudian mengusap mulut kedua girba air tersebut. Akhirnya kami yang kehausan berjumlah 40 orang bisa minum sepuas-puasnya. Bahkan semua girba dan bejana yang ada di kami penuh dengan air. Hanya unta yang tidak kami beri minum. Sedangkan girba-girba tersebut seakan mau meledak karena kepenuhan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kemarikanlah apa yang ada pada kalian." Akhirnya terkumpullah untuk wanita itu beberapa potong roti dan kurma hingga bisa dibawa kepada keluarganya. Wanita itu pun bercerita, "Aku bertemu dengan orang yang paling hebat sihirnya, atau dia itu adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka katakan." Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau hidayah kepada kaum itu
dengan perantara wanita tersebut. Akhirnya wanita itu dan kaumnya masuk Islam. Abdul Halim Abu Syuka dalam bukunya yang berjudul Tahrirul Ma'rah fi Asri Risalah yang telah diterjemahkan oleh Dr. Randes As'ad Yasin menjadi Kebebasan Wanita, mengutip kisah tersebut dari Abu Hurairah. Selain itu, Abdul Halim Abu Syuka juga menyampaikan bahwa dalam satu riwayat disebutkan setelah peristiwa itu, tatkala kaum muslimin menyerang orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya, tetapi mereka tidak mengenai atau menyerang kaum dari mana wanita itu berasal. Pada suatu hari, wanita itu berkata kepada kaumnya, "Saya tidak melihat kaum itu meninggalkan kalian dengan sengaja. Maka apakah kalian mau masuk Islam?" Lalu mereka menaatinya, kemudian mereka pun masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, itulah kisah tentang perempuan yang mengira bahwa Rasulullah SAW adalah seorang penyihir. Ternyata dia masuk Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.